Polemik dana untuk pembangunan IKN yang dikabarkan diblokir oleh Bu Sri Mulyani ini menghiasi akhir pekan di minggu pertama Februari 2025. Apa betul karena ini IKN akan dibiarkan, akan terus menjadi mangkrak, dan jika diteruskan akan membuat utang Indonesia ini akan semakin bengkak. Lalu harus bagaimana kita semua menyikapi ini? Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita coba untuk mengerti. Banyak sekali netizen berkomentar di sini dan kita akan mencoba mengambil komentar terbaik, juga yang terbodoh, untuk saya mungkin rukyah dan benarkan sudut pandangnya. Terkait mulai dari target pertama yang selalu bergeser ya, Pak Jokowi, zaman kepemimpinan Pak Jokowi, beberapa kali pencanangan pegawai negeri sipil atau PNS dipindahkan ke IKN dan juga beberapa pusat-pusat industri termasuk pusat pemerintahan sudah bisa berjalan, kata Pak Jokowi. Sebenarnya sudah ready tempatnya. Awal tahun ini belum ada yang dieksekusi atau mungkin yang dipindahkan, secara terrealisasinya juga belum ada sama sekali, pencanangannya juga belum ada. Nah, lantas apakah target setelah Lebaran tahun 2025 ini benar pemindahan PNS ke IKN ini akan terlaksana? Kalau ditanya akan terlaksana, pasti akan terlaksana, tapi akan secara bertahap. Sama seperti makan siang gratis, yang pasti nggak akan langsung menjangkau seluruh Indonesia. Nah, perkaranya di sini itu adalah, sekarang semua orang itu berasa menteri penerangan. Mereka berpikir sesuatu, menyikapi satu hal, ini hanya menebak-nebak, terus dilemparkan ke ruang publik. Semua orang merespon, jadilah sebuah gelombang. Pemerintah harus tegas di sini, terutama berkaitan dengan pembangunan IKN yang ini harus tetap dikawal. Dikawal dalam artian tetap dilaksanakan, seperti juga harapan dari Pak Prabowo, tapi juga semua cerita tentang IKN ini harus ditertibkan. Tidak boleh ada lagi hal-hal yang sifatnya misleading. Kalau kita bilang itu satu informasi keluar dari satu sumber dan tidak boleh yang lainnya. Karena ini akan berakibat buruk. Ini sama seperti sebuah perusahaan mau melaunching sebuah produk. Ini dirahasiakan sampai hari di mana itu di-launch nanti. Saat ternyata hal tersebut bocor, terus kemudian disikapi dengan cara yang berbeda, akan terjadi cancel culture yang mengerikan seperti banyak hal sebelumnya. Seperti contohnya film Superman. Filmnya belum muncul, orang sudah mengomentari tentang di trailernya itu matanya lihatnya kemana dan kemana. Maka saya kira ini harus dikemas secara lebih baik lagi, komunikasi tentang IKN, dan harus diawasi. Dan jangan biarkan orang-orang yang memberitakan hal buruk tentang IKN ini berkomentar, bercuap-cuap tanpa ada bukti, dan harus mempertanggungjawabkan apapun yang dikatakannya. Banyak juga yang berpendapat, termasuk para pengamat hukum, bahwasanya IKN ini adalah warisan pemerintahan Pak Jokowi yang justru membuat membuat pemerintahan Pak Prabowo ini dilematis atau terbebani, karena pemerintahan Pak Prabowo sendiri memiliki beberapa janji politik yang juga sangat mahal untuk direalisasikan. Gimana menurut Mas Indra? Ini tuh bukan pemilihan kades, kepala desa. Ini juga bukan pemilihan gubernur. Bahkan gubernur atau wali kota atau bupati sekalipun itu harus memperhatikan apa yang dinamakan dengan keberlanjutan, ketersinambungan. Selama ini setiap kali pemimpinnya berganti, maka gerbongnya berganti, dan apapun yang sudah dilaksanakan sebelumnya itu seakan-akan dihilangkan agar yaitu tadi pemimpin baru semuanya baru. Nah, kalau seperti itu mau sampai kapan kita akan membangun sesuatu yang nantinya di tahun 2030-35 saat bonus demografi itu terjadi, kita akan memiliki apa yang membangun hal-hal itu nggak cukup hanya 5 tahun, kadang butuh 10 tahun, bahkan bisa 20 tahun, apalagi ini kawasan. Maka saya kira pemikiran seperti itu hanya dua, orang yang bodoh, yang mengira ini kembali lagi ke masa setelah Pak Harto. Kenapa seperti itu? Waktu Pak Harto dulu semuanya tenang, itu karena Pak Harto punya waktu membangun yang sekian lama, 32 tahun beliau memimpin Indonesia. Nah, sekarang kan nggak mungkin. Tapi jika hal-hal tertentu ini terus diwariskan dan bisa diselesaikan, maka saya kira ini akan menjadi sebuah kebanggaan bangsa. Sekarang ini kan orang-orang itu mempermasalahkan, karena di pikiran mereka ini masih tahun 2001, 2002, di mana pemerintah ganti, semuanya harus ganti. Nah, itu kebodohan.
Yang kedua adalah orang-orang yang memang sengaja mengembuskan hal itu untuk merusak kepemimpinan Prabowo agar bisa digandingkan oleh kepemimpinan yang orang yang mereka inginkan. Di mana nanti orang tersebut akan membagikan proyek kepada orang-orang yang mengembuskan berita seperti ini. Jadi ayo kita berpikir ini semua keberlanjutan. Ini ketersinambungan. Kalau ternyata orang tua kita nggak punya uang, kita yang masih berteduh di rumah tersebut, makan dari uang yang dihasilkan oleh ayah kita ini tadi, kita juga mohon maaf buang air, tidur juga di situ. Please lah, jangan ngomentarin bapak atau ibu kita yang sedang bekerja. Kalau memang kalian sanggup, ya ayo ikuti semua prosesnya. Jadilah orang-orang yang memang akan bertugas menyelesaikan ini, baru kalian akan berkomentar di situ. Mas Denny, ini juga pendapat para pakar ya, atau mungkin pengamat politik. Kalaupun memang harus berjalan janji kampanye Pak Prabowo dan juga IKN, ini mungkin pilihannya adalah membuat Indonesia berhutang jauh lebih banyak untuk menjalankan semua program, atau menghentikan salah satu program, atau mungkin mengalahkan salah satu program untuk program lainnya berjalan, termasuk IKN ini bisa saja jadi proyek yang dikalahkan untuk sementara. Gimana menurut Anda? Orang Indonesia yang tinggal di negara berflower ini, berkembang, nggak semuanya pintar. Saat orang diberitahukan tentang hutang, itu mereka berpikir ini mungkin pinjol, atau mungkin berpikir rentenir, atau bank dengan instrumen bank yang mencekik. Apalagi kalau kita bilang, oh banknya bukan syariah seperti itu. Maka seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang ya mereka nggak terinformasi, langsung akan bercerita, utang Indonesia akan naik seperti itu. Seluruh dunia, seluruh negara di seluruh dunia, saya katakan ini 90% ya, itu berhutang pada negara yang lainnya. Dan hutang di sini adalah hutang untuk membangun, bukan sesuatu yang sifatnya itu spend yang akan hilang, atau liability atau tanggungan. Ini dijadikan untuk menjadi sebuah aset. Jika memang ternyata hutang negara loh ya ini tersebut bisa dikelola dengan baik dan diizinkan oleh Menteri Keuangan, maka inilah yang membuat negara itu berkembang. Amerika itu berhutang sangat besar, sehingga negaranya bisa berkembang seperti sekarang. Jepang, coba ketik di Google hutang Jepang, kalian pasti akan kaget seberapa besar Jepang berhutang. Sayangnya ini, kalimat hutang ini dinegasikan, terus kemudian glorifikasi oleh orang-orang yang nggak suka dengan Pak Prabowo lewat Pak Jokowi. Ini mengatakan bahwa nanti kalau dibagi orang Indonesia berhutang sekian. Itu nggak kayak terus kalian yang sudah miskin, terus didatangi oleh debt collector, terus diminta sebagai warga Indonesia, KTP Indonesia kan, kalian harus wajib membayar hutang. Nggak seperti itu. Jangan dibodohi oleh pemuka agama yang sesat, politikus sesat, YouTuber sesat, dan saya bisa saja menjadi salah satunya. Tapi coba kalian cari tahu apa yang dimaksud dengan hutang dan mengapa kita harus melakukan itu. Dan jika hal tersebut dikelola dengan baik, maka ini sebenarnya akan membuat perekonomian itu berjalan. Jadi nggak ada masalah dengan hutang. Yang penting itu memang sudah dihitung dan akan bisa dikembalikan dalam skema yang memang sudah dipastikan. Tapi kemarin kan gagal bayar dan sebagainya. Iya, yang penting akan dibayarkan. Dan hutang ini sifatnya kan ijab kabul, persetujuan. Kalau ternyata memang ada, wah kemarin menjual sebuah pulau atau apa, ya perkarakan saja. Whistle blowing, dan nggak masalah dengan itu. Banyak juga yang menilai IKN ini kan memang sebagian sudah jadi ya, termasuk ada beberapa rumah menteri dan rusun apa wisma PNS gitu ya, pokoknya hunian untuk para aparatur sipil, ya rutinitas aparatur sipil negara. Jika ini juga tidak ditempati, walaupun kalau memang itu nantinya mau akan dipindah, itu akan terkesan terburu-buru. Tapi jika ini tidak ditempati, ini juga akan memakan biaya atau cost yang cukup besar. Maksudnya kayak maintenance-nya dan lain-lain. Dan itu akan membuang APBN negara yang sekarang sedang ditekan. Nah, menurut Mas Denny Darko, jalan keluar maksudnya kayak mungkin yang paling masuk akal diambil oleh Pak Prabowo untuk IKN sekarang ini seperti apa? Bilang sama Bu Sri Mulyani, minta budget untuk membayar influencer. Betul sekali, influencer seperti Atta Halilintar, Fujianti Utami, siapapun, untuk memblow up bahwa ini pejabat kan, ini PNS kan, mereka sudah makan uang negara, mereka digaji oleh negara, mereka pensiun, mereka sudah nggak kerja aja tetap makan pensiun. Ya udah, suruh mereka jangan di Jakarta, suruh pergi aja ke sana. Terutama yang Jakarta yang nggak mau pindah sana. Kalau
kebetulan nih PNS teman saya mau unfriend saya atau mau putus hubungan teman saya, silahkan. Tapi kalau memang harus dipindahkan, pindahkan saja. Kenapa? Kenapa mereka takut? PNS itu kan kayak tentara. Kalau mereka sudah sign up, mereka harus dikirim kemana? Mereka berangkat ke situ. Sekarang permasalahannya saya curiga ini adalah orang-orang pejabat-pejabat yang nggak mau pindah ke sana karena mereka akan bisa leha-leha, plesiran di Jakarta dan sebagainya sambil menikmati uang pajak kalian ini. Terus kemudian mereka membayar influencer untuk mengembuskan bahwa IKN ini nggak jadi dan terus kemudian mereka nggak jadi diberangkatkan. Apa masalahnya dengan mereka diberangkatkan ke sana? Nanti fasilitasnya belum ada, ya berikan fasilitas. Kalau mereka ternyata menderita, banyak juga PNS yang menderita saat dikirim ke daerah. Banyak PNS yang mereka memilih tempat-tempat yang enak. Mereka memilih tempat-tempat yang nyaman di kota-kota yang besar. Mereka itu mungkin menghindari tempat-tempat yang Indonesia Timur terutama. Tapi kalau menurut saya, since mereka ini PNS, mereka sudah menandatangani bahwa mereka akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhannya. Pindahin aja dulu, nggak apa-apa. Sengsara, ya semua orang juga hidup sengsara. Ini harus disebarkan bahwa PNS gak punya pilihan. Terakhir itu juga, ini menanggapi kalimat aja ya, bukan sebuah teori, tapi Pak Rocky Gerung juga sempat membanyol mungkin atau mungkin bentuk sebuah protes terhadap kebijakan Pak Jokowi yang sebelumnya, yang dimana menurut Pak Rocky Gerung, IKN ini adalah warisan Pak Jokowi yang kurang realistis ataupun memang tidak akan berjalan lagi, sampai dia dibilang dimana harusnya Pak Jokowi ini mungkin izin ke Pak Prabowo atau sebaliknya biar Mas Gibran ini tinggal saja di IKN. Ini kan ya stand up komedi ya kalau masalah Gibran tadi itu. Dia itu mengomentari mungkin karena IKN ini belum siap, terus kenapa dipindahkan. Nah ini kan sama seperti kalau itu tadi, saya pernah ceritakan sebuah mall seperti itu, terus kemudian mall ini itu pemilik mall sama orang-orang yang mau menyewa tempat ini tuh berdebat. Penyewa tempat nih bilang, nah kalau mall belum rame, kalau saya buka di situ, berarti saya jualan ke siapa? Nah pihak mall bilang, kalau lu nggak buka duluan, tempat ini nggak akan rame. Akhirnya ayam sama telur. Nah makanya tadi saya katakan, PNS ini kan dibayar negara kan. Ya udah berangkatin dulu ke sana, nggak apa-apa. Ditaruh di sana dulu, nanti biar ya itu tadi, semua berjalan dengan baik, Pak Prabowo juga akan pindah, dan ya sudah, semua akan berjalan. Ini semua cuma harus dimulai. Kalau ini dimulai, semuanya akan selesai. Kalau enggak, ya itu tadi, bacot-bacot semacam ini akan semakin banyak, dan mereka ini nggak konstruktif. Intinya kan sebenarnya satu, Pak Prabowo sudah bilang IKN akan diteruskan. Terus kenapa harus balik lagi, manas-manasin dan ngomporin kalau IKN ini belum selesai, mangkrak dan sebagainya. Makanya saya ingin katakan, kalau memang ini sudah diundang-undangkan, Pak Prabowo sudah bilang seperti itu, maka orang-orang yang berusaha untuk membuat ini itu negatif atau sebaliknya, harus ditertibkan. Dan Pak Prabowo harus tegas, nggak usah takut Pak. Kalau menurut saya 100 hari Anda sudah baik, sisanya nomor Mr. Nice Guy. Saya kira orang Indonesia ini memang harus ditertibkan. Saya pikir malah kalau ini sebuah tantangan, saat nanti Gibran ke sana, malah akan lebih baik sebagai sebuah press release. Tapi nanti pasti akan disalahin lagi. Ada lagi permasalahannya, Gibran dibuang di sana. Artinya Prabowo udah nggak setuju mencari pengganti Gibran. Itu tadi congornya kan selalu bacot, seperti itu. Yang disoroti lagi adalah jawaban dari mantan Presiden Pak Joko Widodo di saat ditanyakan terkait nasib dari IKN dengan ciri khas jawabannya. Dia tanya sama pemerintah, kok tanyanya sama saya, itu juga jadi sorotan. Karena netizen menganggap IKN ini adalah warisan dari masa kepemimpinan Pak Joko Widodo. Gimana menurut Mas Denny? Ya, ada yang bilang juga kan dulu pas Pak Jokowi masih memimpin aja, dia ini dianggap suka lempar body sembunyi tangan ya. Ya udah coba tanya sana sama menteri ini, tanya sama. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya itu adalah dua hal ya. Satu, Pak Jokowi itu memang nggak pandai berkata-kata. Dan dia bukan seorang orator. Kebetulan dia jadi presiden, tapi juga tetap dia bukan orator. Dan dia tahu sekali kekuatan media yang akan bisa memelintir kata-katanya. Maka apapun yang dikatakan sebaiknya memang dikatakan oleh orang lain. Tapi kembali di sini, ya kalau kita ranking ya, ada Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar, siapapun, Pak Jokowi mungkin memang ada, dan Gibran ya, itu ada di paling bawah. Untuk, ya, saya mungkin boleh bilang saya lebih pandai public speaking dibandingkan Pak Jokowi. Tapi kan kemampuan presiden nggak cuma itu.
Dan selalu dipermasalahkan itu lagi, permasalahan bahasa Inggris juga. Yang saya katakan di sini, apapun yang dilakukan Pak Jokowi itu sudah benar adanya. Dan tujuannya adalah memang agar tidak terjadi blunder komunikasi. Dan kedua, kalaupun beliau memang seperti itu, saya ingin katakan apapun yang dilakukan ini kalau memang salah, ya sudah tuntut saja dia. Coba usut. Kalau dia memang korupsi, laporkan korupsi. Jangan terus kita seperti sekarang ini ribut, menganggap kalau Pak Jokowi ini masih dilindungi dan sebagainya. Kalau saya bilang itu enggak. Karena memang dia itu nggak ada korupsinya. Dan itu terjadi karena ya salah satu tekniknya ini tadi yang ya udah dilemparkan. Karena kata-katanya aja coba kita lihat. Kalau memang ternyata ini adalah sebuah permasalahan, masalah lebih besar adalah banyak sekali omongan Pak Jokowi ini yang dipelintir, yang dimainkan, dan terus kemudian diberikan narasi atau framing yang berbeda. Banyak dulu orang-orang yang memang mendukung Pak Jokowi, termasuk mungkin seperti Najwa Shihab, Tempo, dan sebagainya, dan mereka berbalik. Saat Pak Jokowi di sini dianggap merubah peraturan untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi buat saya, itu sesuatu yang diperlukan. Karena jika keberlanjutan ini tidak dilakukan, maka seperti yang dikatakan poco-poco maju mundur terus, dan kita nggak akan pernah bisa maju. Dan ada ketakutan bahwa pemimpin yang berikutnya, yang tidak melanjutkan keberanian yang sebelumnya ini dicanangkan, ini akan disetir oleh kekuatan asing dikala dikala geopolitik dunia ini sedang carut-marut dan amburadul seperti sekarang. Jadi mohon untuk kalian semua sekali lagi dan lagi menyaring informasi yang ada. Apakah betul dana ini diblokir? Coba cari tahu. Dan diblokir itu bukan artinya tidak boleh dilanjutkan. Diblokir itu ada artinya ditarik nggak bisa karena harus diaudit dulu. Tapi kita akan dengar dan kita tahu bahwa Pak Prabowo apapun yang terjadi akan melanjutkan IKN. Dan nggak ada ceritanya beliau akan menarik ludahnya sendiri. Dan kita akan tahu juga bahwa apapun yang dilakukannya, ini semua pasti akan dipertimbangkan. Maka jangan apapun, terus kemudian dipersalahkan. Pemotongan anggaran, blokir dan sebagainya. Apakah kalian merasa kalian bisa lebih baik menjadi negarawan yang lebih baik? Jika memang iya, silakan untuk ikut kontestasi dan menggantikan yang kalian anggap tidak baik. Jika tidak, sebaiknya berikan sebuah saran yang positif, karena kalau sekarang hanya kritik saja tanpa ada sebuah penyelesaian, saya boleh katakan dan SpongeBob akan bilang ke Patrick bahwa bacot. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.